wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fahadratan mukarramin, para alim, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat, teriring doa dari saya pribadi selalu insyaallah diantaranya mudah-mudahan panjenengan mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boten panjang kalam, maaf, beribu maaf, pindah-pindah taklim, sangger bawa kitabe. Kebetulan yang dibawa kitab jilid 1 tafsir Al-Quran, tafsir ahkam al-jami' li ahkamil Quran, karangan Syekh Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ngemeng-ngemeng nerusin Al-Fatihah atau tafsir babakan yang lain. Al-Fatihah lagi. Pokoknya panjenengan minta menu ayam goreng, monggo. Ayam bakar, monggo. Pokoknya sakarepem pokoknya. Monggo baca basmalah bersama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Meneruskan pembahasan kita seingat Al-Faqir ingin masuk ke lafadz Maliki Yaumiddin. Menurut saya pengen masuk ke Maliki Yaumiddin. Sudah dibahas atau belum Pak Haji Maliki Yaumiddinnya? Belum ya. Itu pun terputus dengan beberapa pembahasan yang dibahas dalam kitab ini. Saya sempurnakan 2 atau 3 lembar sebelum Maliki Yaumiddin, mudah-mudahan 10 menit cukup untuk penyempurnaannya. Bab yang ke-14. Ajma'al ulama'u ala alla salata illa biqira'ah. Ijma' para alim ulama. Kalau sudah ada istilah ijma' itu di atas ittifaq. Ittifaq masih ada segelintir, 2 gelintir ulama yang berbeda namun tidak terlalu mutawatir atau tidak terlalu viral. Tapi kalau sudah ijma', satu pun tidak ditemukan perbedaan pendapat. Apa itu ijma' para alim ulama? Yaitu la sholata illa bi qiraah, ora ana sah salat tanpa qiraah. Saya ulangi. Bahasanya tidak sah salat tanpa qiraah. Nah, terus qiraah yang dimaksud itu apa? Ya bacaan. Bacaan Fatihah yang dimaksud? Tidak. Kalau bahas Fatihah sudah kita bahas ikhtilaf para alim ulama. Mayoritas alim ulama mengatakan wajib plus rukun, kecuali satu madhab di antara 4 madhab, yaitu Imam Abu Hanifah tidak menjadikan Al-Fatihah rukun dalam sholat kita. Bisa dipahami? Sekedar wawasan. Sehingga jika ada yang mengatakan atau bertanya siapa madhab di antara 4 madhab yang mu'tabarah di dunia, yang meyakini bahwa Al-Fatihah bukan rukun dalam sholat kita, seandainya tidak baca Al-Fatihah namun baca ayat yang lain setelah Allahu Akbar, baca ayat Al-Quran yang lain, maka sah. Maka pendapatnya siapa Bapak Ibu? Madhab Abu Hanifah. Mau nggak mau itulah datanya demikian. Tapi selain madhab Abu Hanifah meyakini plus wajib dan rukun. Oke, tidak panjang kalam. Makanya kalau panjenengan buka-buka kitab-kitab yang madhab Hanafi, rukun-rukun sholat ono piro sih? Berbeda jauh dengan madhab Syafi'i. Ternyata di situ nggak ada rukun qauli adalah Al-Fatihah. Setelah rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Versi kita kan madhab Syafi'i demikian. Tidak kita temukan di kitab-kitab yang bermadhab Hanafi. Yang ada rukunnya adalah qiraah. Itu aja bacaan. Mengapa dalilnya Imam Abu Hanifah? Apakah beliau ahli bid'ah? Dolalah finnar? La. Beliau termasuk ahli madhab di antara 4 madhab. Beliau berargumentasi satu di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari seseorang sholat.
Pesannya Kanjeng Rasul seperti ini. Jika kamu pengen sholat wudu, fa'asbigil wudu, sempurnakan dan hati-hati wudumu. Kemudian fastaqbilil kiblah, madepo ke kiblat. Lalu apa lagi? Fakabbir, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa? Lah pesannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dibaca di antara ayat Al-Qur'an. Secara tekstual dari hadis yang sahih ini, dipahami oleh mazhab Abu Hanifah, berarti enggak harus Al-Fatihah. Kalau toh bagaimana dengan la sholata illa bi Fatihatil atau bi ummil Qur'an atau bi ummil kitab? Ora ono sah salat tanpa ummul kitab umpamane. Kan ada dalil itu. Bagaimana pendapat dan pemahaman Imam Abu Hanifah? Belum mengatakan itu keafdolan saja. Bisa dipahami? Oke, mangguk-mangguk lebar. Kita mazhabnya siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pakai rukun Al-Fatihah, rukun atau tidak? Rukun. Wes menolak kesuwen. Kemudian ada satu riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, imam. Kemudian salat duhur dan salat asar. Di rakaat yang pertama baca Fatihah, lalu surat. 2 rakaat pertama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terkadang juga wa yusmi'unal ayah ahyanan. Kadang-kadang juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat pertama tidak harus surat, tapi ayat. Berarti kalau umpamanya ada seorang imam, tidak harus 1 surat full, hanya 1 ayat taktil atau 2 ayat taktil, 3 ayat taktil tengah surat setelah Al-Fatihah, sah napa boten? Sah. Jelas nggih? Wis mangguk-mangguk lebar. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hadisnya riwayat Muslim juga, wa yaqra'u fi raka'atainil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Sedangkan di 2 rakaat yang terakhir adalah hanya Fatihatil kitab. Wa hadza nassun sharih, dan inilah sudah nas yang jelas sekali tentang kebiasaan Rasul 2 Fatihah yang pertama diikuti juga surat atau ayat, dan inilah yang dipakai oleh madhab Syafi'i dan madhab Malik. Kemudian pertanyaannya, surat atau ayat setelah Fatihah di 2 rakaat yang pertama hukumnya apa? Nah, kita ke poin selanjutnya. Zahabal jumhur, mayoritas alim ulama, bahasanya jumhur, mengatakan ila anna ma zada 'alal Fatihah minal qiraah laisa biwajib. Jumhur alim ulama di antara 4 madhab tersebut bahwa tambahan setelah Fatihah di 2 rakaat pertama laisa biwajib, bukanlah wajib. Termasuk apalagi sampai tingkatan rukun, enggak ada dalam madhab 4 madhab termasuk madhab kita Syafi'i rukun qauli di antaranya surat atau ayat setelah Fatihah kitab ora ono kita temukan. Oke, laisa biwajibin menurut mayoritas alim ulama. Mana dalile? Wes, kita tahu itu qaul pendapatnya para alim ulama, naik kelas dalil sekarang. Dalilnya riwayat Imam Muslim, hadis nomor 396 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, fi kulli sholatin qiraah, wajib setiap rakaat harus ada bacaan. Fama asma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Apa yang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam perdengarkan kepada kami, maka aku pun akan perdengarkan kepada kalian wahai para tabi'in, kata Sayyidina Abu Hurairah. Wa ma akhfa minna akhfaina minkum. Apapun yang Rasulullah samarkan, diamkan, maka aku pun akan diamkan, aku akan samarkan. Faman qara'a bi ummil Qur'an. Lah ini beliau saksi mata salatnya Rasul jamaah bersama Rasul Sayyidina Abu Hurairah. Man qara'a bi ummil Qur'an, barang siapa yang sudah baca Fatihah Ummul Qur'an, faqad ajza'at anhu, itu adalah sungguh boleh baginya, sah baginya. Wa man zada, dan barang siapa yang menambahi, maksudnya menambahi kira-kira bagaimana? Menambahi bacaan setelah Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama, fahuwa afdalu, maka itu adalah lebih utama. Kalimatnya saksi mata jamaah bersama Rasul
kalimat tambahan setelah Al-Fatihah afdol menunjukkan wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. Bisa dipahami nggih? Oke. Wa fil Bukhari, sedangkan kalau dalam Sahih Bukhari kalimatnya seperti ini. Wa in zitta fahuwa khair. Jika engkau sengaja ingin nambahi bacaan setelah Fatihah kitab, Fatihatul Kitab tadi atau Ummul Quran di 2 rakaat yang pertama, fahuwa khair, itu memang jauh lebih bagus. Kalimat fahuwa khair secara tekstual menunjukkan dohir dan redaksinya wajib atau tidak Bapak Ibu? Tidak wajib. Oke, ini dalil hadis riwayat Muslim maupun Bukhari yang dipakai mayoritas alim ulama bukan wajib. Hanya saja bahasa mayoritas alim ulama berbeda bahasanya. Dalile podo tapi bahasa hukumnya beda. Yang pertama dianggap sunnah bacaan surat atau ayat setelah Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Sebagian alim ulama di antara jumhur ulama menyampaikan dengan istilah bukan sunnah tapi fadilah, keafdolannya. Hanya beda istilah. Namun ada keterangan lagi, pendapat yang ketiga tentang hukum bacaan surat atau ayat setelah Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Pertama istilahnya sunnah, atau yang kedua istilahnya fadilah atau fadilah tadi, hadisnya podo tapi pemahaman atau istilahnya yang beda. Tapi yang ketiga adalah wajib. Nah, kan tadi saya sampaikan mayoritas alim ulama, tapi ada yang minoritas tetap mengatakan wajib walau hanya 1 ayat atau 2 ayat setelah Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Datanya memang demikian, mau nggak mau kita sampaikan apa adanya. Di antara mereka siapa? Yaitu Sayyidina Imran ibnu Husain, Abu Sa'id al-Khudri. Ini semuanya para sahabat, termasuk Ibnu Umar, sahabat junior, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk condong. Qalu, mereka berkata, beliau berkata, la salata, ora sah salat, liman, bagi siapa, lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, yang belum baca di dalam salatnya Fatihatul Kitab. Sudah kita bahas, mayoritas alim ulama setiap rakaat maksudnya. Meskipun Al Hasan Al Basri 1 rakaat di antara 4 rakaat atau 3 rakaat sudah cukup, sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Kemudian ditambahi lagi wa syai'in ma'aha minal Qur'an, dan baca juga sesuatu ayat di antara Al-Qur'an bersama Fatihah Kitab. Nah, kemudian faminhum, di antara beliau-beliau yang saya sebutkan tadi, man hadda ayatain, ada yang beri batasan minimal pokoknya 2 ayat setelah Fatihatul Kitab. Bagi pendapat minoritas yang mengatakan wajib pokoknya membatasi minimal 2 ayat. Kemudian yang kedua ada juga yang hadda ayatan, 1 ayat saja. Sebagian mereka man lam yahudda, tidak mau ngasih batasan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, pokoknya ono wae sing dibaca setelah Fatihatul Kitab. Wallahu a'lam bishawab. Umpamanya versi sebagian alim ulama yang kelompok 3 ini, umpamanya ada sholat tarawih setelah waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin. Nah, sebagian alim ulama membolehkan bagi yang minimal 1 ayat, tapi sekelompok ayat yang mengatakan tidak, pokoknya minimal 2 ayat, ya harus memang 2 ayat. Tetap sekali lagi yang paling afdol ya dibaca minimal di atas 2 ayat. Manggo paham ra paham? Muga-muga paham. Oke, lanjut Bapak Ibu mati Allah. Kemudian bab atau perkara yang permasalahan yang ke-16. Bagaimana kalau ada orang yang sudah berusaha mempelajari Fatihah atau sebagian ayat Al-Quran, kalau ngikuti mazhab Abu Hanifah umumnya, yang penting ayat Al-Quran, ternyata 1 ayat pun ora iso buabar belas, ora fase-fase, ora bener-bener makhrajib, boh ngalor ngidul ngulon ngetan pokoknya. Kemudian bagaimana solusinya? Ternyata ada 1 hadis dari riwayat Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad, tak perlu saya sebutkan nomor-nomor hadisnya. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata seperti ini, ya Rasul,
aku ini orang mampu untuk mengambil satu ayat saja dari Al-Quran untuk sholatku, bacaan sholatku. Satu ayat orang mampu. Kemudian fa'alimni ma yujzi'ni minhu, ajari aku ya Rasulullah sesuatu bacaan yang membolehkan sholatku itu tadi sah, walaupun saya nggak mampu baca satu ayat Al-Quran saja, nggak mampu. Akhirnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam coba ucapkan subhanallah, subhanallah. Ya sudah, gantinya itu. Kemudian ditambah lagi, coba lagi walhamdulillah, walhamdulillah. Ya sudah, subhanallah, walhamdulillah. Sampai dibimbing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ternyata orang itu mampu. Ini salah makhrajnya, salah kecil dan macam-macamnya. Ora apa-apa wong memang bukan Al-Qur'an. Wes iki dhisik. Nah, lakoni sholatmu dengan bacaan ini. Setiap berdiri ya bacaanmu itu, setiap rukuk ya bacaanmu itu, sampai akhir ya bacaanmu itu. Kata siapa? Keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus mereka yang memang sudah belajar ijtihad, pengen ngaji Fatihah ora iso. Satu ayat dari selain Fatihah pun kalau ngikutin mazhab Abu Hanifah pun tidak mampu, maka bacaan al-baqiyah sholihah, la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Hadis dengan sanad siapa tadi? Abdullah ibnu Abi Aufa. Ini ilmu penting yang harus diilmuni oleh panitia kemasjidan, pengurus masjid, manakala ada orang yang isyhad mu'allaf. Lah terus kalau dibebani harus segera pinter Al-Fatihah, ya melotek, jangan sampai melotek, ajari dulu. Yang penting berjamaah. Sampai akhirnya Kanjeng Rasul, aku ra iso babar blas iki piye? Zikir ini enggak bisa, bagaimana solusinya? Sudah, sholato dalam keadaan tetap berjamaah. Imam itulah faqira'atu al-imami lahu qira'ah. Bacaan imam nanggung bacaan makmum yang tidak bisa baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian singkat kalam kesywen. Permasalahan selanjutnya masalah at-ta'min, ucapan amin. Ini yang terakhir sebelum Malik Yaumiddin. Disunnahkan, saya artikan saja, disunahkan untuk pembaca Al-Quran an yakula ba'dal faraghi minal Fatihah, setelah selesai Al-Fatihah, ba'da saktatin. Saya ulangi, ba'da saktatin, setelah diem sejenak. Ala nunin, pada nun huruf terakhir, waladdallin. Jangan langsung lin amin, tidak. Berarti ini nggak tahu ilmu fikih dan ilmu tafsirnya. Harus waladdallin. Diem, nafas, amin. Ada jedahnya. Lah kanggone apa? Para alim ulama usul fikih maupun fikih nggak mungkin berfatwa demikian kecuali hikmahnya di antaranya liyatamayyaza ma huwa Qur'an mimma laysa biqur'an. Untuk membedakan ini waladdallin ayat Al-Qur'an, sedangkan amin bukan ayat Al-Qur'an, supaya jelas. Kalau tiba-tiba waladdallin amin, belum apa-apa langsung amin, belum ada jedahnya. Lah ini tanda-tandanya ora patio pinter fikih, ora patio pinter tafsire dan ilmu-ilmu yang lain. Kira-kira sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Gunanya untuk membedakan mana ayat Quran, mana yang tidak. Oke, itu babakan yang pertama tentang caranya dan tujuannya. Sabata fil ummahat, telah tetap sahih dalam kitab-kitab hadis yang induk ummahat ummun. Di antaranya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting. Insya Allah familiar hadis ini. Sabda Rasul seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Idza, ketika ammanal imam, amin itu imam mengucapkan amin, fa aminu, maka aminlah kalian. Siapa yang disuruh amin? Para makmum. Pertanyaan saya sebelum meneruskan sabda Rasul SAW setelahnya. Kalimatnya Kanjeng Rasul, idza ammanal imamu, jika imam amin,
Berarti imam mengucapkan amin atau tidak? Oke. Berarti dari kalimat Kanjeng Rasul, dalil hadis qaul sabda Rasul, berarti disyariatkan, disuruh atau tidak imam mengucapkan amin. Saya ulangi lagi. Imam disunahkan baca atau disyariatkan baca amin atau hanya diem saja berdasarkan hadis ini? Tetap mendapatkan syariat, suruh untuk mengucapkan amin. Oke. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan riwayat termasuk Ahmad dan riwayat yang lainnya. Imam amin. Kedua, fa'aminu, kalian para makmum amin juga. Kedua, faktor kedua. Yang ketiga, fa'innahu. Kenapa? Karena sesungguhnya man, siapapun wafaqa ta'minhu, yang aminnya kebetulan menyamai, membarengi. Membarengi tahu ya? Membarengi itu menyertai. Ta'minal malaikah, amini para malaikat. Ustaz, emang jamaah itu ada malaikat? Naam. Bahkan sampai dalam hadis riwayat At-Tabrani, seandainya ada di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengen sholat lalu celingok ora ono temen makmume, tapi pengen banget dapat fadilah jamaah supaya tidak putus jamaah umpamanya, maka niatilah berjamaah sampai jadi imamnya. Maka sungguh ketika kamu niat imamnya, bahkan disyariatkan dalam hadis tersebut, maka adzanlah dan qomatlah, lalu sholatlah sebagaimana sholat berjamaah, maka makmum kamu adalah malaikat-malaikat Gusti Allah. Allahu Akbar. Inilah solusi dari Rasulullah SAW hadis riwayat At-Tabrani, niat tetap menjadi seorang imam. Kemudian ada 3, malaikat ternyata selalu hadir menjadi makmum pada setiap orang ada berjamaah sholat. Ikut amin juga. Yang keempat, ada syarat tadi, kalau menyertai atau membarengi aminnya makmum dengan aminnya malaikat. Kapan persisnya? Mbah, yang penting berusaha membarengi. Lah terus janjine Gusti Allah lewat lesan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di ngapura, dilebur, dihapus seluruh dosa yang lalu. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadisnya podo selalu seperti itu Pak Haji. Dalile iku ABC, pemahaman satu ulama dengan ulama yang lain, madhab dengan madhab yang lain, yang membedakan pemahaman. Nah, kita kan perlu. Nah, gimana Ustaz? Oh, naam. Oke. Dijawab sekarang atau nanti? Oh, sekarang. Itu bab setelahnya persis. Oke. Saya sampaikan Imam Az-Zuhri dan imam-imam yang lain melarang keras, dianggap khotok wa ghalat syadid, dianggap kesalahan besar jika amin adalah mimnya ditasydid, amin atau amin, pokoknya mim tertasydid terlarang karena artinya sudah melenceng. Wala aminal baital haram, karena amin artinya adalah orang yang menuju, orang yang bepergian menuju sesuatu tempat kalau sudah pakai tasydid. Makanya riwayat ada 2, riwayat aja 2. Amin A dengan panjang 2 harokat kalau pakai ilmu tajwid hukum tahsin mad badal 2 harokat. Min adalah arti sukun, maka para alim ulama qiraat maupun ulama tafsir yang bermadhab A-nya dipanjangkan, dibahasakan panjang, maka kiasannya kepada Yasin. Ya berapa harokat? 2 harokat. Sin berapa harokat? 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Sehingga, dan inilah mayoritas alim ulama, ulama-ulama qiraat, ulama-ulama Quran yang mengajarkan Al-Fatihah, yang bersanad ngajinya sampai Kanjeng Rasul SAW, dari guru-guru sampai Rasulullah SAW, mencontohkan A-nya 2 harokat. A cukup langsung min, silahkan minnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Saya bolak-balik, saya punya sanad Al-Quran dari 9 masyayikh. 2 diantaranya 10 qiraat, yang lain hanya beberapa qiraat, macam-macam campur-campur. Lah beliau
yang sanad beliau antara Rasulullah 27, sebagiannya 28, karena tertinggi di dunia hanya segelintir syekh yang masih hidup. Antara beliau sampai Rasulullah SAW 27, dan antara saya dengan Rasulullah tertinggi di dunia antara saya dengan Rasulullah SAW 28 generasi. Ngajari saya al-faqir, ketika amin pastikan amin. Sampai saat itu ketika saya talaki, la laisa kadzalik, cukup udah khalas, amin. Beliau dari guru ke guru ke guru ke guru, saya belum pernah mendengar A-nya lebih dari 2 harokat. Kecuali kalau kamu wahai Syekh Mufti kebetulan baca riwayat Warosh, qiraat Nafi' al-Madani, yang memang setiap mad badal boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Sampai sini kira-kira paham? Adapun minoritas alim ulama, aminnya A-nya pendek, amin. Boleh, minnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, A-nya. Perbedaan padanya A. Perbedaannya pada A. Bisa dipahami? Oke, mangguk-mangguk lebar. Oke, mayoritas alim ulama tadi bagaimana? A-nya 2 harokat, kembali hukum aslinya mad badal, min adalah 2, 4, 6 arid lis sukun. Mana dalil mayoritas alim ulama supaya tahu? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk Ummu Salamah radhiyallahu anha, ditanya bagaimana cara ngajine Al-Qur'an Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjawab, Rasulullah kalau ngaji Al-Qur'an ayat berhenti, ayat berhenti, ayat berhenti, meskipun boleh lanjut ayat kemudian ayat yang lainnya. Kemudian riwayat yang lain, kalau Rasulullah baca Al-Quran, ya muddu pakai mat-mat, panjang pendeknya netek, betul, tepat. Kemudian dicontohkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dicontohkan Sayyidina Anas bin Malik. Bukan hanya teori tentang tajwid, bahwa Rasulullah benar-benar panjang pendeknya dibaca betul. Dengerin wahai para tabi'in bacaanku, dan inilah bacaannya Rasul. Dicontohkan saat itu bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami? Kemudian riwayat yang lain, Sayyidina Anas bin Malik mencontohkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan sanad Anas bin Malik maupun Wa'il ibnu Hujr. Dan 2 sahabat ini menyampaikan Rasulullah saat baca itu ternyata terdengar keras bacaan Rasul. Sebagai imam atau tidak? Sebagai imam. Saya ulangi, terdengar oleh para makmum. Bacaannya itu apa? Amin. Dan kalimatnya 2 sahabat itu wa yamuddu at-ta'min, dan Rasulullah memanjangkan membaca dengan mat, mana yang perlu mat, mana yang tidak perlu mat dalam kalimat amin. Berarti artinya apa? Dari cerita 2 sahabat itu, amin pun yang dibaca Rasulullah SAW memakai hukum tajwid atau tahsin. Mangguk-mangguk lebar, kesyuen. Allahumma salli ala Muhammad. Masih ada berapa jam lagi Ustaz? 20 jam, alhamdulillah. Oke, kembali kepada hadis tadi. Ada 4 poin, 4 syarat atau 4 faktor yang kita insya Allah para makmum maupun imam mendapatkan ampunan dosa atas segala dosa-dosa yang lalu. Kata para siapa? Ulama-ulama, lebih tepatnya ulama madhab Maliki. Pemahaman ulama-ulama madhab Maliki dari hadis itu, 4 faktor itulah yang menyebabkan mendapatkan ampunan seluruh dosa bagi imam maupun makmum. Apa itu? Imam baca amin juga, makmum baca amin juga. Beda kalau makmum tok yang amin, imam nggak baca amin, maka tidak dapat ini. Pemahaman siapa? Ulama-ulama Malikiyah. 4 syarat mendapatkan itu semuanya. Imam harus amin juga, makmum amin, malaikat sudah dipastikan amin, dan diusahakan bareng-bareng aminnya. Bapak Ibu yang dimati Allah, mazhab kita Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i menganggap makruh manakala gerakan kita, bacaan kita, zikir-zikir sunnah dalam bacaan ruku, i'tidal dan sebagainya ternyata barengi sang imam. Saya ulangi,
Mayoritas alim ulama termasuk madhab kita Syafi'i mengatakan makruh. Apalagi kalau takbiratul ihram, sebagian ulama Syafi'i ora sah kalau barengi imam. Khusus takbiratul ihram, harus tunggu dulu imam takbiratul ihram selesai baru kita segera takbiratul ihram. Tapi selain itu dianggap makruh. Tapi khusus amin, lah di sini bukan lagi makruh tapi justru syariat. Inilah yang dianggap pendapat mayoritas alim ulama. Ketika amin, khusus amin, silahkan, tidak mengapa, barengi imam, juga barengi malaikat, mengharapkan berkah 4 faktor itu semuanya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya Ustadz kok makruh? Ya, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, beliau menyampaikan tentang tata cara teknis berjamaah. Singkat kalam, idza kabbaral imam fakabbiru. Maaf, kalimat Kanjeng Rasul, idza kabbaral imam fakabbiru. Jika imam takbir, takbiratul ihram, kemudian fakabbiru, maka panjenengan para makmum, fa itu kan cepat, bukan summa, nunggu baca Fatihah, nunggu epiek-epiek, mateni HP, macem-macem lah pokoknya, epek-epek, baru kemudian menjelang rukuk Allahu Akbar. Tidak demikian. Kalau sudah imam takbir, maka fakabbiru, maka segera sebagai makmum takbiratul ihram juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya lafadznya Kanjeng Rasul kabbara, bertakbir. Bertakbir di situ Allah saja ataukah Allahu Akbar? Pertanyaan saya, yang namanya takbir pada kalimat Kanjeng Rasul idza kabbaral imam, jika takbir fi'il madhi sudah bertakbir, selesai bertakbir. Kalau kita tekstual, kalau kita memakai persis yang disampaikan Rasulullah, jika sudah bertakbir itu imam, maka segera susul cepat-cepat para makmum sebagai makmum bertakbir juga. Berarti barengi apa ngikutin? Ngikutin apa barengin takbiratul ihram? Ngikutin, selesai. Pastikan kita dengar imam selesai Allahu Akbar. Bukan hanya Allah. Kenapa? Karena kalimat Kanjeng Rasul kabar. Pastikan ada akbar. Allahu Akbar. Bar, tek, madep, mantep, tep, sambil ucapnya bar. Dan di tengah-tengah Allahu Akbar itulah masang niat menurut madhab kita Syafi'i. Karena letak niatnya ada pada hati. Adapun usolli dan macam-macamnya itu adalah bukan wajib, tapi sunnah atau bahasa lainnya mustahabah. Kata Imam Syafi'i, lebih-lebih lil istiqrar, lebih-lebih untuk neteke, mantepke niat hati. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, salah dan tidak sah, bahkan beliau mengatakan tidak sah orang sholat usolli puasa banget, tapi saat Allahu Akbar, hati ini kemana-mana, pikiran ini kemana-mana, orang madhep sholat itu sah, tidak sah sholatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini loh kalau pengen benar-benar bermadhab Syafi'i, usolli bukan itu yang wajib dan rukun, tapi justru yang hati saat Allah. Nah, tengah-tengah ini loh, tengah-tengah, karena versi beliau, kapan itu niatnya? An-niyah adalah muqtarinan bil fi'li, bareng karo penggaweane saat mulai takbiratul ihram. Itulah amalan sholat, pembuka pintu sholat. Nah disitulah niat hati ini dimantapke. Makanya Mbah Mun Zubair juga berfatwa demikian. Santri-santri kitab sudah katam-katam, tapi le amalane ora pas contoh, sholat gegampang usolli puasa banget, tapi hati nih saat Allahu Akbar ngalor ngidul ngetan ngulon, kemudian orang madhep karo Gusti Allah yo rasah nang. Sabdane Mbah Maimun Zubair persis sabdane fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Lebih bagus, bahkan Mbah Mun Zubair almarhum, lebih bagus engkau tidak sampai usolli, ternyata mampu notoati saat Allah. Itu lebih bagus daripada ya bandingannya daripada usolli fasih panjang pendeknya bener, tapi saat
Inti daripada masang niat malah orang niat sholat. Bisa dipahami? Nah, kalau yang terbaik versi mazhab Syafi'i, setelah melihat curhatan, dapat curhat dari salah satu murid tulen Imam Syafi'i, wahai Imam, aku bolak-balik takbiratul ihram kok niatnya yangel. Nah, dari sejarah histori inilah ya sudah, coba kamu ucapkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi dan macam-macamnya. Ternyata diamalkan dari saran inilah qaul jadid mulailah. Ya sudah, ternyata mantap. Usolli memang orang Arab. Usolli fardhu. Nah, itu hanya persiapan untuk masang niat. Ternyata mantap seperti itu. Ya sudah, seterusnya antum dan siapapun yang butuh untuk notoatin niat sholat ke usolli, dianjurkan, disunahkan pakai usolli. Sekali lagi, wajib atau tidak usolli itu? Tidak. Oke, mangguk-mangguk lebar. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecuali kalau madhab selain Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sama-sama mengatakan wajib atau rukun itu niat, maka niat itu boleh sebelumnya. Masang niat, aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Meskipun nggak bareng Allahu Akbar, itu sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i bukan sebelumnya, dianggap tidak sah, tapi harus bebarengan. Itu perbedaannya. Mangguk-mangguk lebar. Kemudian Bapak Ibu mati Allah, ada pendapat yang lain yang menjadi faktor mendapatkan maghfirah untuk seluruh jamaah itu apa sih? Karena dalam hal ijabah mantep dikabulkan Gusti Allah, atau dalam hal barengi zaman masa amini bareng-bareng. Kemudian tidak, pendapat yang lain, faktor utama mendapatkan ampunan itu bukan bebarengan, bukan yakin diijabah, tapi ikhlasi. Ternyata ada satu di antara makmum, atau mungkin makmum rapatio ikhlas saat amin, tapi imame saat amin ikhlas banget, dan itu bareng ikhlasnya para malaikat. Itu ya yang menjadi sebab atau faktor terampuni dosa-dosa seluruh para jamaahnya. Allahu Akbar. Itulah pentingnya berjamaah. Barangkali sampean ada yang enggak khusyuk, tapi ada orang yang saat itu taubatan nasuha, amin ya Allah, amin. Lah, dengan air mata ini loh yang menyebabkan berkah seluruhnya mendapatkan ampunan dan ijabah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, kira-kira syariat membaca amin apakah hanya khusus setelah selesai Al-Fatihah atau selain Al-Fatihah juga? Pertanyaan saya, membaca amin itu sunnah syariat khusus selesai waladhdallin saja, atau juga bacaan yang lain? Bacaan yang lain apa itu? Setiap kali kita berdoa. Allahu Akbar. Ceritanya piye? Abu Zuhair An-Numairi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau pernah bepergian bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bareng sama Rasul suatu malam. Tiba-tiba saya Abu Zuhair berkata bersama Rasulullah, ala rajulin fa'ataina ala rajulin, kami mendatangi seorang laki-laki, menemukan seorang laki-laki. Anggap saja beliau. Ternyata qad ala hafil mas'alah. Beliau sungguh-sungguh dalam doanya, permohonannya. Allah juga diartikan terkadang mengulang-ulangi, antara sungguh-sungguh pengen diijabah atau ngulang-ulangi doanya. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Itulah Allah. Oke. Lihat pemandangan seperti itu Kanjeng Rasulullah SAW. Fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhu. Rasulullah berhenti, kemudian sengaja dengerin doa-doanya laki-laki tersebut. Paham guys di sini? Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkomentar, bersabda, aujaba in khatama. Allah pasti mengkabulkannya, mengijabahi in jika khotama dia menstempel. Khotam, meng-ACC, mengstempel, itu proposal doanya. Kemudian faqala lahu rajulun minal qaum, orang-orang yang di sekitar Rasulullah salah satunya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayyi syai'in yahtim?
Dengan apa seharusnya laki-laki yang berdoa itu menstempel permohonan proposalnya kepada Allah supaya lebih kuat ACC, itu ada stempelnya. Kemudian qala, Rasulullah menjawab bi amin, dengan ucapan amin. Kemudian fa innahu khatam, karena bacaan amin itu adalah stempel. Faqad aujaba, maka sungguh Allah ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini salah satu syariat dalil yang dipakai secara umum. Setiap kali kita berdoa dengan bahasa apapun, permohonan apapun, maka stempel dulu di akhirnya setiap permohonan atau pada ujungnya dengan kalimat amin, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa ar-rajul alladhi yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang nanya sama Rasulullah tadi tentang stempelnya apa, yaitu amin, maka budal langsung lari fa'atar rajula, menuju laki-laki yang tengah berdoa tadi. Faqala lahu, lalu berkata menasihati kepada laki-laki yang berdoa, ikhtim ya fulan, absyir, stempel dungomu, proposal dungomu kepada Gusti Allah, maka bahagialah engkau. Stempelnya apa? Ucapkan segera amin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masya Allah, indah sekali Bapak. Mohon maaf, beri maaf, saya tidak membahas faktornya apa jika ada seorang makmum menemukan seorang imam yang memimpin doa umpamanya. Kita tidak bahas itu hukumnya secara spesifik, itu kan bid'ah dolalah, Rasulullah nggak pernah mimpin doa umpamanya. Terlepas daripada itu, dalil umum lah, dalil umum. Kalau ada dongo, apalagi niatnya memang dari awal seorang imam yang mimpin doa adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk setiap yang ada di majelis itu. Afdolnya bagaimana? Amin atau dielakkan? Afdolnya tentunya adabnya. Adab, dan tidak bahas secara spesifik. Secara umum adabnya adalah ikut mengamini. Lebih-lebih, Masya Allah tadi. Stempel satu saja memberikan harapan besar dijabah oleh Allah. Apalagi semuanya ikut ngadong. Dan Rasulullah pernah berikrar, ketika ada seorang hamba Allah, kalau berdoa sudah angkat tangan, maka Allah malu banget kalau balas hanya sifron, kata Rasulullah. Sifron itu apa? 0, 0, dapat apa? Allah Subhanahu wa taala malu kalau tidak menjawab apa-apa. Lebih-lebih diamini oleh banyak orang. Barangkali lebih-lebih kalau kita nggak sungguh-sungguh amin, mungkin di antara jamaah itu ada yang sungguh-sungguh amin, ya Allah amin, dengan air mata. Itu loh mungkin yang berkah terijabahnya doa. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buanglah jauh-jauh congkak atau kesombongan atau bahas-bahas macam-macam tadi. Barangkali manfaatkan. Barangkali itu doa yang selama ini kita tunggu-tunggu diijabah oleh Allah. Selama ini doa kita tertolak di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kekompakan, keadaban, dan syariat. Lebih-lebih Rasulullah pernah berikrar, aunullahi ala yadil jamaah. Bantuan Gusti Allah itu gampang banget dikasih kepada tangan yang berjamaah. Mangguk-mangguk tak anggap paham walaupun pura-pura paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengen cepet-cepetan Malik Yaumiddin, ternyata babib lagi selesai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.